Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas praktikum struktur data pada modul ke-8. Untuk soal yang pertama, di sini untuk modul 8 sendiri terdapat dua soal. Untuk soal yang pertama yaitu di sini jawablah pertanyaan berikut terkait dengan forestry, kemudian apa perbedaan grab dengan forestry, bagaimana konversi grab menjadi forestry, kemudian apa perbedaan algoritma greedy menggunakan Dijkstra, Prims, dan Kruskal, kemudian bagaimana traversal gap menggunakan metode traversal forestry dengan DFS dan BFS. Untuk jawaban yang pertama yaitu di sini untuk perbedaan grab dengan forestry. Untuk yang pertama yaitu grab. Grab secara struktur yaitu struktur data yang memiliki yang terdiri dari simpul atau nodes dan sisi atau edge. Kemudian grab menurut arah sisinya yaitu bisa berarah atau tidak berarah. Kemudian dari siklusnya bisa saja grab tersebut memiliki siklus. Kemudian untuk koneksi simpul tidak harus saling terhubung. Kemudian untuk contohnya seperti jaringan jalan atau hubungan sosial. Kemudian untuk tree itu secara struktur yaitu kumpulan simpul dengan satu akar dan hubungan induk anak. Kemudian menurut arah sisi yaitu tree tersebut berarah dari induk ke anak. Kemudian dari siklusnya yaitu tidak boleh memiliki siklus. Kemudian untuk koneksinya setiap dua simpul terhubung oleh tempat satu jalur. Kemudian contohnya yaitu seperti struktur hierarkis binary search tree. Kemudian untuk forest sendiri yaitu secara struktur yaitu kumpulan dari beberapa tree. Untuk siklusnya yaitu tidak memiliki siklus. Untuk koneksi dari forestnya tersendiri yaitu setiap komponen adalah tree, tetapi antar komponen tersebut tidak saling terhubung. Untuk contohnya, contoh forest yaitu beberapa struktur hierarkis yang tidak saling terhubung. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengonversi grab menjadi forestry. Untuk langkah-langkahnya yaitu terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi komponen terhubung, kemudian hapus siklus, kemudian pastikan tidak ada koneksi tambahan. Untuk algoritma detailnya, yang pertama yaitu identifikasi komponen terhubung, yaitu gunakan algoritma DFS atau BFS. Kemudian algoritma DFS dan BFS tersebut yaitu berguna untuk menemukan semua komponen terhubung yang ada di dalam graf. Kemudian yaitu hapus siklus dalam setiap komponen. Untuk tahapan-tahapannya yaitu cara menghapusan siklus atau dalam setiap komponen tersebut, yaitu untuk setiap komponen kita diharuskan menggunakan algoritma DFS untuk mendeteksi dan menghapus siklus. Kemudian tandai simpul yang telah dikunjungi jika menemukan simpul yang telah dikunjungi dalam proses DFS itu. Dalam proses tersebut itu menandakan bahwa berarti terdapat suatu siklus di dalamnya. Kemudian yaitu setelah menandai kita harus menghapus salah satu sisi yang membentuk siklus atau menghapus siklus tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu perbedaan algoritma greedy menggunakan Dijkstra, Prims, dan Kruskal. Untuk Dijkstra algorithm atau menggunakan algoritma Dijkstra yaitu untuk tujuannya yaitu menemukan jalur terpendek dari suatu simpul sumber ke simpul yang lainnya yang ada di dalam graf berbobot tanpa arah atau berarah positif. Untuk metodenya yaitu memulai dari simpul sumber dengan cara bertahap, kemudian memperbarui jarak terpendek ke simpul tetangga. Kemudian yang kedua yaitu gunakan struktur data berbentuk heap, biasanya menggunakan main heap untuk efisiensi. Kemudian pilih simpul yang memiliki jarak terpendek yang diketahui diperbarui jarak ke tetangganya. Untuk karakteristik tersebut di dalam Dijkstra yaitu selalu membangun suatu pohon dari simpul yang telah dipilih. Kemudian untuk sisi yaitu dipilih selalu memiliki bobot minimum diantaranya semua sisi yang menghubungkan simpul dalam pohon ke simpul luar pohonnya. Untuk karakteristiknya itu selanjutnya untuk aplikasi
yang di Dijkstra, yaitu seperti navigasi GPS, kemudian routing jaringan dan lain-lainnya. Untuk Primes algoritmnya, untuk tujuannya yaitu menemukan minimum spanning tree atau MST, biasanya disingkat MST, dari sebuah graf berbobot tanpa arah. Untuk metodenya yaitu yang pertama memulai dari simpul acak, kemudian tambahkan simpul-simpul ke MST dengan memilih sisi dengan bobot minimum yang menghubungkan simpul ke dalam MST. Kemudian gunakan struktur data seperti heap. Kemudian untuk karakteristiknya yaitu selalu membangun satu pohon dari simpul yang telah dipilih. Kemudian sisi yang dipilih selalu memiliki bobot minimum antara semua sisi yang menghubungkan simpul ke dalam pohon, simpul di luar pohon. Untuk aplikasinya di dalam algoritma tersebut yaitu seperti desain jaringan, kabel listrik dan lain-lainnya. Kemudian untuk Kruskal algorithm, untuk tujuan Kruskal algorithm yaitu menemukan minimum spanning tree atau MST dari sebuah graf berbobot tanpa arah. Untuk metodenya yang pertama mulai dengan semua simpul, kemudian tambahkan sisi ke MST dengan urutan bobot yang meningkat selama tidak membentuk siklus. Kemudian untuk yang kedua yaitu gunakan struktur data seperti union find untuk melacak komponen yang terhubung dan terdeteksi di dalam siklusnya tersebut. Untuk karakteristiknya itu pilih sisi berdasarkan bobot minimum secara global, bukan membangun suatu pohon dari simpul awal. Kemudian setiap sisinya tersebut dipertimbangkan dalam urutan bobot yang meningkatkan dan memastikan tidak adanya siklus yang terbentuk saat penambahan sisi tersebut. Untuk aplikasinya contohnya seperti desain jaringan, analisis clustering dan lain-lainnya. Kemudian untuk traversal graph menggunakan metode traversal forestry dengan DFS dan BFS. Untuk menggunakan DFS, yang pertama yaitu DFS mengeksplorasi sedalam mungkin pada setiap cabang sebelum mundur atau backtrack. Kemudian digunakan untuk banyak aplikasi termasuk deteksi siklus dan penelusuran komponen terhubung. Kemudian untuk BFS-nya sendiri, BFS mengeksplorasi semua tetangga pada satu tingkat sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Lalu BFS tersebut sering digunakan untuk menemukan jalur terpendek ke dalam graf yang tidak memiliki bobot. Untuk implementasi di DFS-nya yaitu ini DFS rekursifnya, codingannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk DFS iteratif seperti ini. Dan untuk BFS-nya seperti ini contohnya. Nah, untuk codingan yang tadi, untuk DFS-nya itu poinnya yaitu untuk mengeksplorasi sedalam mungkin dalam setiap cabang sebelum melakukan pemunduran. Kemudian untuk BFS-nya yaitu mengeksplorasi semua tetangga pada satu tingkat sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Untuk traversal forest, ya kita perlu menjalankan DFS dan BFS pada setiap komponen terpisah yang ada di dalam graf. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu program simulasi konstruksi workflow untuk proses discovery menggunakan PrettyNet. Untuk nomor 2 yaitu saya membuat event log terlebih dahulu, seperti ini contohnya event lognya. Kemudian membuat main C++-nya. File event log yang saya buat itu terisi log peristiwa atau yang terdiri beberapa dari urutan aktivitas yang diwakili oleh huruf. Kemudian di file tersebut setiap baris dalam file ini memiliki satu urutan peristiwa. Kemudian untuk file main C++-nya yaitu digunakan untuk program utama membaca event log yang sebelumnya telah dibuat yaitu event log text, kemudian mengonversi menjadi PrettyNet dan menampilkan hasilnya. Untuk yang pertama yaitu representasi komponen PrettyNet-nya. Yang pertama yaitu terdapat beberapa struk. Di sini yang pertama yaitu struktur yang mempresentasikan tempat dalam PrettyNet. Di setiap place memiliki atribut yaitu atribut name. Kemudian
saya membuat struktur yang mempresentasikan transisi dalam Pretty-Neck. Di sini setiap transition tersebut memiliki atribut name sama seperti place. Kemudian yaitu untuk struk art-nya di sini yaitu struktur yang mempresentasikan art atau busur dalam Pretty-Neck. Kemudian setiap art menghubungkan satu place ke satu transition. Selanjutnya yaitu struktur utama yang menyimpan semua tempat transisi dan art di Pretty-Neck. Di sini terdapat truk Pretty-Neck-nya. Di sini fungsinya yaitu untuk place map-nya dan transition map-nya, yaitu digunakan untuk memetakan nama ke objek place dan transition-nya yang seperti sebelumnya dibuat. Kemudian untuk di sini void add place, kemudian hingga ke place map dan place-nya tersebut, yaitu di sini fungsinya untuk menambahkan sebuah place baru ke Pretty-Neck jika place dengan nama tersebut belum ada. Kemudian yaitu void add transition, yaitu sama seperti sebelumnya, fungsinya yaitu menambahkan sebuah transition baru ke Pretty-Neck. Jika transitionnya tersebut tidak memiliki atau belum ada sebuah transitionnya di sini, maka akan ditambahkan transitionnya. Kemudian untuk void add art, yaitu fungsinya untuk menambahkan sebuah art dari place ke transition. Kemudian place get place, yaitu berfungsi untuk mengembalikan objek place berdasarkan namanya tersebut. Kemudian transition get transition, di sini fungsinya untuk mengembalikan objek transition berdasarkan nama. Selanjutnya untuk void display-nya, di sini codingannya. Di sini berfungsi untuk menampilkan semua place, transition, dan add yang ada di Pretty-Neck sebelumnya yang saya buat. Kemudian di sini untuk vector string read fetch log, di sini fungsinya untuk membaca event log dari file dan mengembalikan vektor stringnya, di mana setiap string tersebut adalah baris dari filenya tersebut. Kemudian Pretty-Neck convert to Pretty-Neck, yaitu untuk mengonversi event log menjadi Pretty-Neck. Kemudian untuk baris berikutnya, yaitu di sini fungsinya untuk membuat place dan transition berdasarkan event log. Kemudian di sini untuk baris berikutnya, yaitu untuk fungsinya untuk menambahkan transition dan art-nya yang telah dibuat. Kemudian untuk integer atau untuk baris yang utama, yaitu di sini terdapat in main, yaitu terdapat beberapa baris, yaitu yang memiliki fungsi berbeda-beda. Untuk baris yang pertama yaitu untuk membaca event log dari filenya. Kemudian untuk baris yang kedua yaitu mengonversi event lognya menjadi Pretty-Neck. Kemudian untuk baris yang terakhir yaitu untuk menampilkan Pretty-Neck-nya, lalu dilakukan perulangan. Untuk outputnya sendiri yaitu seperti berikut. Nah, untuk outputnya seperti ini. Jadi place-nya di sini yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kemudian untuk transitionnya yaitu B, C, D, E, F. Dan art-nya yaitu di sini A, place A akan diubah ke transition B. Kemudian place B akan diubah ke dalam transition C, akan disambungkan ke transition C. Kemudian sama seperti berikutnya, A ke D, kemudian place B ke transition E, place C ke transition F, place D ke transition E, dan place E ke transition F. Maka outputnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.